Ya, sakit. Sakitnya bukan sakit penyakit. Haleluya. Kita membaca buku Tuhan dalam Mazmur 103. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam dalam Mazmur 103, saya memberikan pengumuman, yaitu kemarin kita telah menetapkan yaitu tim penginjilan Santos Hati, khususnya kemahasiswaan. Ada 5 orang saya tunjuk kemarin untuk mencatat anggota tim penginjilan. Memang saudara sudah ada kartu nama, tapi harus di-res tim penginjilan ini supaya ditingkatkan. Jadi yang ditugaskan dalam tim penginjilan adalah saudara Suhani. Berdiri dulu Suhani. Nah, terima kasih. Kemudian berapa orang tim penginjilan yang dicatat kemarin? Siapa yang wanita yang saya tunjuk ini? Berdiri dulu yang saya tunjuk untuk mencatat. Ada berapa itu? Harus 5. Ada berapa? 5 sudah. 1 laki-laki, 4 perempuan. Terima kasih. Sekarang berdiri tim pemazmur. Siapa yang saya tugaskan kemarin? 5 orang. Berdiri. Mana orang? Jadi ke-5 orang ini mencatat tim pemazmur. Arti dari pemazmur adalah yaitu tim seperti yang dalam Yohanes 4 ayat 24. Kalau kita mau mengenal Tuhan kita, hendaklah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan ini diurus oleh Ewen. Silakan dulu. Ewen artinya sampai hari ini apa? Tuhan masih menolong. Tuhan menolong. Jadi demikian saya sudah kan, dan waktu saya untuk terus mengamati 2 tim ini adalah saudara Roberto. Berdiri. Tiap minggu kamu harus lapor sama saya apa hasil pekerjaannya Suhani dengan 5 orang pembantunya, apa laporannya manajer dengan tiba dengan 5 anggota tim. Silakan. Oleh karena itu, gerakan Santosa Asli adalah gerakan namanya kudus buat kasih. Maka harus bergerak tim yang sudah dibentuk. KSM tidak ketinggalan. Memang ini anak buah KSM, tapi KSM harus juga memberi kemajuan tentang apa yang sudah kita bicarakan, yaitu harus melakukan seminar sekolah minggu profesional. Jangan diam-diam, harus ada kelanjutan. Yang kedua, kerjasama gereja dengan KSR
diangkat. Memang sudah diangkat ya. Kepala kelas ya, kepala kelas tahun terpadu sudah diangkat dulu saudara Cesar. Olah tahun terpadu yaitu saudara Enos selain dari tugas di bidang pelayanan, kamu tugas untuk membawahi tahun terpadu. Hal lain tidak ketinggalan, yaitu kita harus melanjutkan yang sudah kita doakan, ya kan? Yang kita sudah doakan, yang sebelah kiri itu siapa nih? Mai sekali. Yang kita sudah doakan adalah berdirinya Universitas Santo Sas. Walaupun belum bergerak penuh, tapi keputusan rapat kemarin bahwa intern Santo Sas harus memulai yaitu menyelesaikan prodi yang belum rampung agar setelah itu mencari siapa yang sesungguhnya di luar yang sudah ditetapkan, ya kan sudah ditetapkan ketuanya. Di luar itu harus kita mencari yang lebih lagi untuk tim persiapan pembentukan Universitas Santo Sas. Tepuk tangan dulu. Sampai sekian terlalu banyak pengumuman, nanti tidak jalan acara. Kita membaca buku Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Judulnya, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dalam judul ini harus kalian mengerti apa arti judul ini, ya. Sebelum kita membaca, saya mau memberikan penjelasan tentang judulnya. Kita membuka Mazmur 16 ayat 7. Inilah yang menerangkan pujilah Tuhan hai jiwaku dalam Mazmur 16 ayat 7. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Sekarang kita membaca ayat 7 itu dengan baik. Tapi sebelum kita membaca rame-rame, Martinus berdiri dulu membaca dengan baik. Suaramu yang bagus ini tampilkan. 2, 3. Mazmur 16 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Amin. Tahukah saudaraku, ini berbicara tentang diri dan hati nurani. Jadi Mazmurlah, Raja Daudlah yang dapat menyampaikan apa hati nuraninya, jiwanya, dan bagaimana dia bisa menyampaikan kepada kita. Luar biasa. Di sini dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Tidak ada pemazmur lain, tidak ada nabi-nabi yang lain yang dapat
menerangkan seperti yang diuraikan oleh Daud itu. Dia berbicara kepada umum seperti aku berbicara begini, tapi dia mendasarkan apa yang dikatakan itu. Tadi malam hati nuraniku mengajari aku, sehingga aku dapat berbicara kepada bangsa Israel. Siapakah hati nuraniku yang dapat menyampaikan seperti ini? Hanya kalau Holy Spirit yang membangunkan dia pada waktu malam dan mengajari dia, dan dia bersaksi. Karena tidak ada yang bisa dilihat Holy Spirit. Tidak usah khawatir, biarkan di sini. Tidak ada yang dapat melihat Holy Spirit. Tetapi Raja Daud boleh bersaksi, hati nuraniku mengajari aku seperti aku bersaksi dalam seluruh mazmur yang disampaikan oleh Raja Daud. Kita tidak melihat Holy Spirit, tapi kenapa Raja Daud boleh mengekspresikan tadi malam, di malam yang sepi, di malam yang gelap gulita, tapi aku beroleh kasih karunia dari Holy Spirit tentang apa saja yang akan ku katakan dan aku perbuat. Sehingga pada waktu setiap Raja Daud melakukan segala sesuatu yang penting di dalam hidupnya, dia bertanya kepada Tuhan, bolehkah aku untuk berperang? Bolehkah aku untuk membuat? Boleh aku melakukan ini dan itu? Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Karena demikian hebatnya mazmur itu, maka Santosa Asih membentuk tim pemberitaan kabar baik. Injil Kristus adalah kekuatan Tuhan Elohim menyertai saudara, dan membangun tim pemazmur. Karena kita harus memperagakan kehidupan kita di dalam mazmur puji-pujian. Amin. Amin. Maka tergeraklah hatimu masing-masing. Yang punya telinga, saya minta semua pegang dulu 2 kuping yang dalamnya, bukan kupingmu. Seperti korek dulu kupingmu supaya masuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukaria dengan membaca firman. Amin. Amin. Saya baca, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya membaca ayat 1, lalu rombongan ini yang mulai dari Martinus ayat 2. Dengar, Martinus, perhatikan ayat kedua yaitu rombonganmu. Ayat ketiga yaitu rombongan perempuan ini yang sebelah sini. Awasi dulu rombonganmu, main dengan kau. Ayat ke-3. Ayat ke-4, Ibu Kati. Ini baju putih dia, tolong awasi ya. Demikian kita bertanggapan. Yang mengingat, ingat baik-baik, jangan kelupaan. Saya lanjutkan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4. Dia yang
menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. 6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dosanya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. 17 saya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan kitabnya. Tuhan sedang menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. 18. 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang bersama firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Kita sama-sama dan semua baik-baik membaca. Semua pegang dadanya dulu, supaya semua kamu sungguh-sungguh membaca. Kita membaca bersama-sama. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Saya merasa puas. Ada kepuasan jiwa. Batinku puas karena bisa membaca dari 1 sampai 22 ayat-ayat ini. Dan saudara-saudara tentu harus merasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Bapa, kurasakan kasih kuasa Roh-Ku, kurasakan kehadiran-Mu. Saya merasakan itu. Maka saudaraku yang hendak saya sampaikan, agar ketika saudara mengikuti ibadah di ruangan, di tempat, di kampus, setiap ibadah yang dirancanakan dan dilakukan, kau harus berhati-hati. Dengarkan baik-baik. Kalau kau masuk ibadah di ruangan ini, kau harus berhati-hati. Berhati-hati akan langkahmu. Apakah kamu sungguh-sungguh mau menghadap hadirat Tuhan? Kalau saya amati ya, yang sungguh-sungguh mau membacakan firman Tuhan, atau sebagai liturgos, atau sebagai singer, atau sebagai pembawa firman Tuhan, yang sungguh-sungguh pasti terasa hadirat Tuhan.
mengurapi orang yang menjaga langkahnya dari pintu itu dan dari pintu itu. Tapi apabila kamu tidak menjaga langkah, maka hatimu pun tidak terjaga. Sebenarnya kau sudah menyia-nyiakan peluang kesempatan kau berjumpa dengan firman. Perjumpaan kita dengan firman hanya itu yang dapat kita sampaikan. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Kedua, bahwa Holy Spirit hanya bisa juga diekspresikan di dalam pujian penyembahan dan di dalam niat kita untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu kekasih jiwa kita. Maka ke depan, siapapun saudaraku yang ditugaskan untuk PMS, pembinaan mental spiritual, harus menyiapkan dirimu. Apabila kau tidak menyiapkan dirimu untuk menyampaikan firman Tuhan, itu akan ketahuan. Ada sesuatu, ada kontak bahwa orang ini tidak mempersiapkan. Orang ini tidak mempersiapkan firman yang akan disampaikan kepada umat Tuhan. Terasa. Jadi bukan salah saya kalau saya tidak taruh lagi kau untuk berkhotbah atau menyampaikan PMS ke depan. Karena aku merasakan. Dan kalau aku merasakan, orang lain juga berkata kepada saya, kenapa ya dia menyampaikan seperti itu? Nah, itu hati-hati. Kita semua dipanggil Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Kenapa? Karena ini waktunya sudah saat yang perlu kita dengan tegas, kita sebagai hamba Tuhan atau hanya sebagai hamba yang harus diusir dari sebelah kanan Tuhan. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan kepada orang yang di sebelah. Tadinya sebelah kanan, tapi terus lambat laun dia pergi ke sebelah kiri. Secara otomatis, karena roh Tuhan menggeser kedudukan langkah orang yang bersaksi demi nama Tuhan itu. Aku tidak kenal kamu. Nyapa. Ini yang penting sebagai satu pelajaran bagi kita. Yang orang yang menyampaikan firman Tuhan di ruangan ini harus mempersiapkan diri. Ada cukup waktu kamu mempersiapkan diri. Saudara Enos menyampaikan itu kepada setiap orang. Sudah menyiapkan. Sudah berapa lama? Hampir 1 minggu, 2 minggu. Nah, ini saya mau sampaikan kepada kita. Tentu dengan target, kan? Ada target yang mau kita capai. Apa target yang kau mau capai? Harus ada target. Supaya kau mengenal sungguh-sungguh Holy Spirit itu berbicarakan kepadamu atau memimpin langkahmu. Sehingga kau akan boleh bernyanyi dengan kesaksian. Siap, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kau harus mengatakan setiap langkahku memang diatur oleh Tuhan. Kedua, adakah kau berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan mendengar doa? Atau adakah kamu hati nuranimu digugah oleh Holy Spirit untuk berdoa itu? Karena harus diyakini doa yang benar besar. Doa yang benar besar. Ini harus diyakini. Jadi mahasiswa walaupun masih tingkat persiapan,
Perhati dengan sungguh-sungguh. Kalau kau tidak memperhatikan dan kau tidak benar, kau pasti tersandung. Kalau hanya lirik kiri, lirik kanan, senyum kiri, senyum kanan, ya banyak waktu di luar ibadah kamu melakukannya. Paling berapa lama kau di ruangan ini untuk mendengarkan firman, untuk menyanyi. Lalu yang kedua, berulang kali ibu kaki memperingatkan supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Betul ibadah kita itu dipercayai oleh Tuhan. Jadi dipersiapkan lagu pujian, bukan niru-niru. Oh ini lagu semangat, lalu semangatlah lagu-lagunya, bukan. Pilih lagu. Saya udah beli kidung jemaat, saya udah kasih kepada Saudara Robert. Pakai kidung jemaat juga sebagai acuan untuk menggugah. Boleh pakai buku-buku lain, Kemenangan Iman. Boleh juga lagu-lagu yang sedang tren. Yang lagi tren itu kan lagu Jabez, itu lagu-lagu dan lagu-lagu yang lain. Boleh. Tapi bukan terfokus di sini saja. Semua harus koreksi diri supaya ibadah kita ke depan. Nah, firman Tuhan ini saya baca ulang yang ayat ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, ini kita harus menggunakan kesempatan ini. Semua kita harus menimba peluang ini, karena tidak mustahil pembicara-pembicara berikutnya beroleh keamanan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Karena apa? Tidak ada yang mustahil kan? Kalau semua kita satu persatu sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya, pasti Tuhan. Mari masuk hatiku, dia pasti masuk. Untuk selanjutnya Roh akan berkarya dalam semua kita. Amin. Amin. Semangat berjuang. Kita masuk pada cara berikutnya. Shalom. Shalom.